Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua teman-temannya bagaimana sebuah video yang luar biasa yang disampaikan oleh Buya Syakur. Ada ceramah di mana beliau membahas soal benarkah Islam itu sempurna atau bagaimana ya, dan jelas sekali dalam video ini nantinya kita akan mendengarkan bagaimana pemaparan-pemaparan yang luar biasa yang disampaikan oleh Buya Syakur sebelum beliau meninggal dunia ya. Dan langsung saja kita akan melihat nanti videonya, dan setelah itu kita akan membacakan beberapa komentar yang ada di dalamnya. Dan ini dia videonya. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Enggak. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami, kapan saja bilang anti talik, sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan. Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya, Madzhabul Arwah, bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum sebenarnya itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek di pasar? Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Enggak. Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami, kapan saja bilang anti talik, sah jadi cerai. Siapa yang membela si perempuan? Perempuan manusia bukan sih? Kita bela di proses pengadilan. Demo juga mereka. Tahun 70 demo. Bagaimana melarang mencabut hak cerai suami diserahkan ke pengadilan? Islam tidak melarangnya. Oh, jadi sempurna. Itu persoalan. Jadi Anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan.
Anda merasa nyaman, anak perempuan bisa dipaksa. Anda merasa nyaman, hak cerai di mulut laki-laki. Anda merasa nyaman, istri sakit tidak wajib diberi nafkah. Kalau perlu saya bawa kitabnya, Madzhabul Arwah, bab nafkah. Jadi kalau istrinya sakit, suami tidak wajib kasih nafkah karena barangnya tidak bisa dipakai. Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh. Lalu mau diterapkan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Masih bisa dipakai hukum ini, menyerbu negara orang lain tanpa alasan. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Jadi kata Islam belum seperti itu bukan menghinakan Islam, mengajak kamu maju berpikir. Sampai sekarang saya masih berargumentasi. Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan? Paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih. Bikin silet aja nggak bisa. Betul nggak? Ya iya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah itu. Jadi artinya bahwa makanya saya langsung Islam belum sempurna supaya mereka sadar. Oke, dan itu dia tadi teman-temannya ceramah yang disampaikan oleh almarhum Buya Syakur yang paling terakhir diposting oleh Tanpa Ragi ya di channel YouTube-nya. Dan di sini saya akan membacakan beberapa komentar yang ada dari Henry Salim yang pertama sekali. Terima kasih Buya, saya dulunya muslim lulusan pesantren jadi semakin yakin agama Islam tidak lebih agama buatan manusia. Banyak tulisan yang dibuat muslim tidak berdasarkan sejarah, bahkan berdasarkan akal-akalan muslim untuk membenarkan. Bahkan dongeng 7 penidur dari Efesus dimasukkan ke dalam Quran. Wow, ini sepertinya mau bantu Buya Syakur bongkar atau bagaimana nih ceritanya? Oke, lanjut saja ada dari Christopher ya. Akhirnya ada tokoh Islam yang jujur menyatakan kebenaran. Terima kasih Buya Syakur, buktikan terus bahwa Islam disebarkan tanpa takiyah. Apakah Islam bisa bertahan? Oke. Lalu di bagian bawahnya ada dari user bin 5 ya. Sehat-sehat Buya untuk mencerdaskan bangsa ini. Nah, ini dia doa-doa yang dinaikkan ya untuk Buya Syakur. Tapi ya memang semuanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya, karena memang Tuhan yang mengatur segalanya ya. Ada dari Erik, Buya Syakur secara kritis menilai dengan pikiran terbuka dan semoga makin banyak yang sadar. Yes ya. Lalu di bagian bawah ini ada dari Again Way ya, mengatakan kebenaran tanpa beban, mantap ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya, God bless you. Nah, dari Ye ya, boleh juga Pak Buya, maju, pintar, rendah hati, orang rendah hati akan ditinggikan. Yes, amin ya. Memang juga di Alkitab ya dikatakan seperti itu, bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan dan orang yang tinggi hati akan direndahkan ya. Lalu ada dari Ernie Hensel, saya jadi ketakutan dengan Islam. Islam benar-benar mengerikan. Oh, kenapa ya? Ya, artinya ya kita nilai sendiri lah ya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Buya Syakur almarhum ya. Ada dari Muller Siahaan, semoga pagi haji Buya Syakur ini sehat-sehat dan panjang umur dan terus mengumandangkan ceramah-ceramah jujur. Ya, semua memang ada di aturannya Tuhan. Ya, berapa kita umurnya di dunia ini ya bukan kita yang mengatur tentunya ya.
Jadi artinya memang kita merasa kehilangan dengan Buya Syakur yang kemarin memang dikabarkan meninggal dunia. Ya. Lalu ada dari Jovi ya. Islam yang indah dan damai hanya kulit luar aja, di dalamnya penuh kebusukan dan kengerian, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan yang telah dijelaskan Kiai Ustadz Buya Syakur di atas ya. Lalu ada juga komentar dari Mandor Klungsung, semoga apa Kiai Buya Syakur selalu sehat agar bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang bisa mencerdaskan umat ya. Kita harapannya seperti begitu, tapi ya Sang Pencipta berkata lain ya. Lalu ada juga dari Batman Official, baru dengar bahwa beliau hari ini 17 Januari 2023 telah tutup usia. Semoga muncul ulama-ulama yang seperti beliau. Selamat jalan Buya Syakur. Sungguh kehilangan besar ya. Betul sekali ya, kita sangat kehilangan dengan meninggalnya Buya Syakur ini ya, yang memang kita menilai memang luar biasa ya ceramah-ceramah beliau. Ya, mencerdaskan banyak orang tentunya. Ada dari Blaze to Pray ya, semoga ada 1000 orang seperti Buya Syakur, pasti banyak yang sadar ya, amin lah, pasti akan ada ya. Lalu berikutnya ada dari user Sen 5, terima kasih Buya atas penjelasannya, Tuhan Yesus memberkati Buya ya, amin ya. Ada dari Tinus Toding, saya kalau dengar ajaran Islam ini ngeri merinding saya, kok begitu kejamnya ya. Gitulah ya. Lalu ada juga dari Reddy Martin. Kita akan coba lihat ini ya. Menurut saya Islam itu sempurna untuk disempurnakan. Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bentuk penyempurnaan Islam dan Al-Quran dalam hal perkawinan. Artinya undang-undang perkawinan derajatnya lebih mulia dari Islam dan Quran. Tidak heran banyak muslim ingin menggunakan syariat Islam murni karena asik gampang cerai, bisa diperbudak. Karena Allah tidak melarang. Sumber-sumber Islam masih belum dibatalkan alias masih berlaku. Pemilaan muslim pasti mengarah bahwa itu hukum masa itu. Artinya hukum Allah tidak berlaku sepanjang masa. Ya, ini tadi dari Reddy Martin ya. Dan ini kita akan coba melihat bagian terakhirnya saja teman-teman ya. Ada beberapa orang yang kita akan bacakan di sini komentarnya. Ada dari user 9 ya, luar biasa Ustadz Buya Syakur dari Holy. Buya Syakur kerja keras buat umat mau cerdas, tinggalkan ajaran sesat. Dan paling terakhir sekali yaitu dari Anti Halu ya, saya salut sama Buya Syakur. Saya salut sama Buya Syakur ini, terlalu jujur dan membuka kebenaran. Nah, oke teman-teman ya, jadi itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua ya, komentar-komentar yang ada di kolom komentar videonya tanpa ragi ya. Semoga saja kita boleh ya mengerti dan paham semua dengan ceramah-ceramah yang tadi disampaikan oleh Buya Syakur ya. Selamat pagi menjelang siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.